Iya, maaf ya Mas. Nah, ini robek, salah satu bentuk robek. Ini sayat sih sebenarnya. Gitu, tipe. Ya, lanjut. Nah, ini luka tusuk. Salah satu gambaran luka tusuk gitu. Tapi bendanya nggak jadi nusuk. Ya, kan ada tuh luka tusuk yang setelah itu benda yang tajam itu menusuk di jaringan kulit, menetap di jaringan kulit, bukan menetap juga sih, masih nyantol di jaringan kulitnya. Nah, kalau ini salah satu gambaran luka tusuk yang benda yang menusuk itu nggak nempel di jaringannya. Gitu. Lanjut. Nah, sebentar. Untuk perawatannya sendiri, intinya kalau misalnya kita kan tadi cedera jaringan lunak itu kan ada 3 ya bagian tubuh yang kemungkinan bisa terluka. Yang pertama tuh tadi jaringan kulit, terus pembuluh darah dan syaraf gitu. Nah, karena sangat mungkin terjadi perdarahan yang kemarin kita udah bahas ya, perdarahan luar sebetulnya bisa 2, perdarahan dalam dan luar, tapi biasanya sering terjadi kan perdarahan luar gitu. Bila terjadi yang pertama, kalau misalnya terjadi perdarahan, tangani perdarahannya gitu. Kayak kemarin, prinsipnya sama sih, kita nilai dulu apakah perdarahan luar dan apakah perdarahan yang bisa dihentikan atau enggak. Dengan upaya kita coba hentikan perdarahannya itu dulu, kita tanganin perdarahannya dengan teknik kemarin, kita tekan bagian yang luka, kita istirahatkan dan kita tinggikan gitu. Kalau misalnya memang setelah kita upayakan perdarahannya itu bisa berhenti, kita bisa rawat lukanya gitu. Merawat lukanya bisa dengan, kalau memang pertolongan pertama itu kan prinsipnya yang penting kita menyelamatkan nyawa dan tidak membuat cedera lebih lanjut kan. Jadi paling baik membersihkan luka itu menggunakan air, air bersih yang mengalir. Jadi misalnya nih teman-teman ketika mendapati ada korban yang mengalami cedera jaringan lunak dan ternyata terjadi perdarahan gitu. Nah, teman-teman misalnya nih ada botol air mineral gitu yang bisa dipastikan kalau itu airnya memang bersih, bisa dibersihkan dengan air tersebut gitu. Atau mungkin air keran juga nggak apa-apa gitu, yang pasti prinsipnya bersih. Kenapa? Nah, ini untuk untuk diluruskan juga, barangkali kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, ada yang punya informasi mengenai kalau misalnya membersihkan luka itu dengan menggunakan alkohol, nah itu sangat tidak disarankan karena alkohol memang sebuah cairan buat membersihkan gitu. Cuman bukan membersihkan jaringan kulit yang mengalami perlukaan. Jadi catatan, alkohol itu biasanya digunakan untuk membersihkan jaringan kulit yang masih utuh gitu. Jadi misal nih satu gambaran teman-teman mau disuntik atau diambil darahnya intinya gitu, atau mau divaksin gitu. Biasanya permukaan kulit yang akan dilakukan tusukan atau perlukaan itu dibersihkan dulu menggunakan alkohol. Nah, itu benar karena alkohol memang digunakan untuk membersihkan jaringan kulit yang masih utuh. Atau hand sanitizer teman-teman yang teman-teman punya itu kan ada alkoholnya. Ya, itu memang buat membersihkan kulit teman-teman yang masih utuh, tidak mengalami perlukaan. Nah, untuk kasus perlukaan itu tidak disarankan menggunakan alkohol karena alkohol itu cenderung korosif. Jadi takutnya nanti malah melukai bagian yang terluka itu dan menyebabkan perlukaannya semakin parah gitu. Jadi catatan ya, jangan menggunakan alkohol untuk lokasi yang mengalami perlukaan. Boleh kalau mau bersihin lokasi yang masih utuh atau enggak ada perlukaannya.
gitu. Nah, balik lagi tadi di perawatan luka, ketika teman-teman menemukan kasus cedera, teman-teman bisa paparkan daerah yang terluka itu sendiri. Jadi misal nih, misal yang terluka itu bagian kaki. Jadi misalnya pakai celana panjang, bisa dilinting dulu atau bahkan digunting. Kenapa? Fungsinya untuk memudahkan penolong melakukan perawatan luka gitu. Nah, ketika sudah ketika nih kita tahu ini urutannya memang kondisional sih sebenarnya, memang menangani suatu kasus medikal itu nggak bisa melulu harus A B C D gitu urutannya, A B C D gitu enggak, jadi tergantung situasi dan kondisi gitu. Nah, kembangannya kita ini contoh kasus ya, kita menemukan kasus cedera di kaki gitu, kita ada perdarahan luarnya gitu. Nah, setelah kita paparkan daerahnya yang terluka, kita gunting nih gitu, kita udah lihat oh ternyata ada perdarahan. Jadi yang pertama kalau misalnya kita tahu ada perdarahan gitu, kita hentikan dulu perdarahannya. Nah, ketika perdarahannya telah selesai, tetap kita prinsipnya kita rawat luka dengan mencegah kontaminasi apapun gitu. Jadi prinsipnya tuh yang penting bersih kalau untuk pertolongan pertama. Jadi nggak perlu, misalnya nih kita mau merawat luka, ternyata kok nggak ada kasa, nggak ada kapas, kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan alat yang ada gitu. Tapi intinya prinsipnya bersih. Kita bisa menggunakan kain, menutup lukanya dengan kain, boleh. Yang penting bersih gitu. Jangan kain sembarang ketemu di jalan digunain, padahal kotor gitu, enggak gitu juga. Tapi intinya yang penting bersih. Terus kita gunakan air untuk membersihkan, intinya juga, prinsipnya juga bersih gitu. Nah, setelah tadi kita hentikan perdarahannya, kita bersihkan, kita bisa tutup dan balut dengan bahan yang bersih. Baringkan penderita bila terjadi perdarahan itu maksudnya kita posisikan nyaman. Jadi kayak kemarin kalau misalnya kita bisa tinggikan bagian yang terluka itu dari posisi jantung, lebih tinggi dari posisi jantung boleh. Tapi kalau misalnya enggak bisa karena posisinya yang tidak memungkinkan, ya kita bisa berikan posisi nyaman. Intinya kita sambil evaluasi kesadaran pasien, kita tanya kesadaran korban, apakah korbannya nyaman atau tidak, kayak gitu. Nah, prinsip yang selanjutnya tetap tenangkan penderita. Jadi ketika kita menemukan kasus-kasus cedera kayak yang saya sampaikan kemarin, itu kita pastikan si penderita itu tenang, karena ketika nanti terjadi perdarahan dan si penderita itu tidak tenang, kecenderungan tekanan darah detak jantungnya nanti tinggi. Nah, ketika tinggi itu juga akan menyebabkan keluaran darah yang terjadi semakin banyak gitu. Nah, kalau ada shock, kita bisa tangani dengan prinsip kemarin ya, kita posisikan nyaman, kita selimuti bila kedinginan gitu, dan kita awasi airway breathing sirkulasinya. Rujuk bila perlu, itu menjadi catatan karena tergantung dari kasus cedera yang dialami sama si penderita tersebut. Lanjut. Ya, ini salah satu gambaran luka ya. Nah, kadang itu saking banyaknya darah yang keluar, jadi kita nggak tahu persis daerah mana yang mengalami perlukaan karena kan ketutupan sama darah. Jadi salah satu tips trik gitu supaya kita tahu sebenarnya yang bolong sebelah mana gitu, yang luka itu sebelah mana, itu adalah dengan mengusap bagian yang perlukaan itu. Jadi kan jelas itu. Jadi oh ternyata sebelah sini, jadi kita bisa menekan bagian yang luka itu dengan tepat gitu. Seperti gambaran yang sebelumnya tadi kan merah panjang aja nih, ternyata lukanya lukanya ternyata di sini, tapi kan tadi sebelum dibersihkan kan nggak bisa kelihatan juga. Nah, itu kan kondisional kalau memang lukanya yang terjadi semacam itu. Jadi kita bisa bersihin dulu dengan usapan
atau dengan diguyur air juga boleh gitu, baru kita tekan. Tapi kalau memang kita tahu udah persis, oh yang luka di bagian yang mana, boleh kita tekan langsung gitu. Jadi memang kasus-kasus kasus-kasus pertolongan pertama itu ada teorinya masing-masing. Cuman untuk pelaksanaannya memang ke kondisional lagi gitu. Nggak harus saklek harus A, B, C, D gitu. Bisa nanti juga berubah jadi A, C, D dulu, B-nya terakhir, atau B, A, C, D gitu. Jadi semuanya dinilai dari perlunya tindakan tersebut, urgensi tindakan tersebut, dan apakah benar-benar akan menyelamatkan si korban dan tidak membuat cedera lebih lanjut si korban gitu. Apa sih ya kadang ada yang menyebut penderita dan korban, ada yang pasien, ya intinya itu si orang yang mengalami cedera gitu. Lanjut lagi. Nah, ini gambar kaos dalam ada darahnya ya teman-teman. Aku mau denger dong suara 1-2 deh daripada aku ngoceh sendiri di sini. Jangan dipindah dulu, Mbak. Yang dipilih dulu. Geser. Nah, aku mau tahu nih siapa yang mau menginterpretasikan sebuah gambar ini gitu. Gambar apakah ini? Barangkali 1 atau 2 orang gitu. 2 deh, nggak seru kalau 1, 2 atau 3 nggak apa-apa, 3. Dari panitia nunjuk juga nggak apa-apa. Ya mungkin yang mau menginterpretasi mungkin mute-nya bisa dibuka ya adik-adik. Silahkan. Atau ditunjuk saja atau bagaimana ini? Soalnya belum ada yang ingin menginterpretasikan. Ya. Siapa ya? Mungkin Pak Kusuma atau saya yang ini memilih adik-adik kita ini. Ayo adik-adik, siapa yang mau menjelaskan itu gambar apa? Adik-adik. Anak aja, yuk. Bisa dibuka mikrofonnya. Yuk. Oh ya, coba Ayu Lestari kelompok 7 bisa menginterpretasikan sedikit. Ayo mikrofonnya dibuka, jangan takut soalnya kan kita di sini belajar bersama-sama. Nggak usah takut Mbak, kita kan berjarak jauh juga, nggak aku gigit habis ini. Jauh, nggak bisa gigitnya. Mbak Ayu kalau misalnya nih ketemu sama korban yang Mbak Ayu lihat kayak gini keadaannya gitu. Nah, Mbak Ayu kalau lihat ini apa sih gitu, terus apa yang bakal Mbak Ayu lakukan? Kalau dari saya sendiri sih, saya juga kurang paham ya Bu, karena itu juga gambarnya kurang jelas gitu bagian mana lukanya. Itu hanya ada gambar kain sama darahnya aja kan sama kulit yang itu yang bersih gitu. Jadi bagian yang lukanya itu nggak kelihatan, jadi saya juga bingung mau menginterpretasikannya seperti itu Bu. Oh gitu, jadi benar sih. Oke, itu dari Mbak Ayu ya. Udah itu aja Mbak Ayu. Iya Ibu, seperti itu aja. Dipanggil Ibu lagi ya udah. Makasih ya Mbak Ayu. Gitu. Lagi dong. Aku mau 3 nih biar bagus. Yuk 3 yuk. Jadi kalau Mbak Ayu lihat ini karena ya emang sih gambarnya cuma separuh gitu kan. Maksudnya nggak kelihatan seluruh tubuh gitu. Tapi ya udah gini dulu Mbak Ayu bakal bingung ini apa sih gitu. Terus lukanya bagian mana? Nggak kelihatan kan cuman kain, kulit sama darah gitu. Mbak Ayu bingung gitu, nggak tahu mau jelasin ini gimana gitu. Oke, lanjut. Bu, izin menjawab, Bu. Oke, Bu. Salah. Iya, Pak. Monggo, Pak. Jadi, jangan geser dulu, Kak. Kak operatornya.
operatornya ngusil. Lanjut Pak. Pak siapa nih yang mau jawab? Saya Bu, Wisnu. Oh iya, Pak Wisnu dari mana Pak? Dari kelompok 3 Bacillus polymixa Bu. Oh iya, di rumah Pak, apa di mana Pak? Belum malah hilang. Halo Bu. Halo? Halo. Iya Halo. Pak, 2 juta rupiah buat Pak Wisnu. Enggak ding. Ya, jadi kalau ya Pak lanjut Pak. Jadi Pak Wisnu kalau lihat gambar ini, menurut Pak Wisnu ini gambar apa Pak? Habis itu Pak Wisnu bakal ngelakuin apa ketika menemukan kasus seperti ini? Jadi saya akan coba jelaskan sebisa saya Bu. Jadi seperti yang Pak. gambar di slide itu kaos yang digunakan untuk menutup luka ya Bu. Jadi itu menjelaskan kalau tidak melulu seperti yang Ibu jelaskan tadi, tidak melulu harus menggunakan kain kasa. Jadi itu bisa digunakan untuk sementara gitu Bu, menggunakan kaos. Nah, yang akan saya lakukan setelah itu adalah mencari kain kasa, lalu bila tidak menemukan kain kasa, saya akan menggunakan kain yang lain untuk menutupi luka tersebut Bu. Jadi kalau lukanya ibaratnya sudah terlalu banyak Bu, nanti kainnya akan diganti dengan yang lain. Setelah itu saya basuh dengan air dulu Bu. Habis itu baru saya ganti dengan kain yang lain yang bersih Bu. Jadi tidak harus menggunakan kain kasa Bu. Jika darurat adanya kaos ya gunakan itu Bu. Seperti itu Bu. Oke Pak Wisnu, terima kasih. Satu lagi dong. Mungkin yang punya imajinasi lain mengenai gambaran ini dan apa yang perlu dilakukan gitu. Izin masuk Kak. Iya Kak. Saya Dewinta Arum dari kelompok 21. Kalau saya setuju dengan Ayu Lestari, kita belum tahu ini luka apa. Jadi yang pertama dilakukan yaitu memaparkan daerah yang terluka, mungkin bisa digunting atau diangkat kaosnya gitu Kak. Seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Bentar ya guys. Nah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya benar semua, nggak ada yang salah karena emang nggak ada penjelasan khusus buat gambar ini gitu. Bisa benar banget. Tadi ada teman yang bingung ini apa gitu. Boleh. Terus ada yang menginterpretasikan ini buat menutup luka sementara dulu gitu. Bisa juga. Nah, kalau nah itu kan tadi ada beberapa gambaran kasus dari teman-teman sendiri gitu, dan teman-teman juga udah menjelaskan dari kasus yang teman-teman gambarkan, terus teman-teman akan berbuat seperti apa selanjutnya. Nah, kasus dari saya ini adalah sebuah terjadi perlukaan yang mana emang masih ketutupan sama kain. Bener. Jadi sama nih kalau misalnya kayak Mbak Dewinta sama Mbak Ayu tadi ya masih bingung ini lukanya di mana gitu. Bener banget, kebingungan itu bagus banget buat terjadi. Nah, setelah terjadi kebingungan tersebut, baiknya kita mengeksplor si bagian luka ini. Karena memang masih tertutup oleh kain, kita bisa gunting bagian yang mengalami bukan gunting bagian yang mengalami gunting kaosnya gitu, biar kita buka nih, kita tahu oh ternyata lukanya seperti ini di bagian ini gitu. Bener banget. Terus setelah kita tahu ternyata ini luka yang cenderung perdarahannya besar atau enggak, lukanya dalam atau enggak, lukanya di bagian apa gitu, kita bisa tanganin perdarahannya gitu. Nah, tadi misalnya nih gambarannya Mas Wahyu, Mas siapa tadi aku lupa, Mas Wahyu ya? Wahyu. ya Mas Wahyu ya. Aku lupa, maaf ya Mas gitu. Tadi gambarannya
ini terus kita bisa gunakan kain untuk menghentikan lukanya gitu, menghentikan perdarahannya, menutup lukanya sementara gitu. Bener banget, setelah kita buka nih, oh ternyata ada perdarahan yang cukup keluarannya cukup besar gitu, kita bisa tekan menggunakan kain. Misalnya adanya kain, kita bisa tekan dulu sampai perdarahannya berhenti. Terus benar, setelah kita perdarahannya berhenti, kita mau rawat lukanya, kita bisa menggunakan alat-alat bahan-bahan yang lebih baik gitu. Misalnya nanti terus ada kasa, ya kita bisa pakai kasa, bisa pakai yang lainnya gitu. Bener banget. Next dulu Mbak, lanjutan gambarnya. Mbak Masting. Nah, ini setelah ditangani ternyata seperti ini gitu. Jadi itu ternyata ada perlukaan di bagian perut yang mana kita perlu explore dengan cara kita buka dulu kain yang menutupi bagian yang terluka tersebut. Boleh kita gunting, boleh kita linting, apapun itu. Nah, setelah ini jadi gambaran setelah dilakukan perawatan lukanya. Darahnya sudah berhenti, sudah ditekan, sudah dibersihkan, habis itu kita tutup dengan baik. Nah, ini kasusnya ada bahan-bahan yang mumpuni seperti ini, ada kasa, ada plester gitu, bisa kita rapihkan dengan baik. Kalau misalnya memang nggak ada, nggak apa-apa, nggak perlu dipaksa ada, karena memang prinsipnya yang penting kita menolong si penderita dulu supaya keadaan cedera yang dialami tidak semakin parah. Dengan apa? Dengan menghentikan, yang utama adalah menghentikan perdarahannya dulu. Gitu. Kalau misalnya supaya cederanya tidak terjadi semakin parah, yaitu kan luka supaya nggak parah kan berarti artinya kita pertahankan luka tersebut biar nggak terkontaminasi. Nah, bisa kita tutup dengan benda-benda yang dengan bahan-bahan yang prinsipnya bersih gitu, sampai mendapatkan pertolongan lanjutan. Gitu. Kalau memang dirasa tidak perlu pertolongan lanjutan, udah cukup nih kayak gini, misalnya gambarannya udah bisa ditutup lukanya, darahnya udah berhenti, pasiennya juga tetap sadar dan keadaannya baik gitu. Nah, boleh tidak kita rujuk ke fasilitas selanjutnya gitu. Jadi penilaiannya itu tergantung tetap situasi dan kondisi. Oke, lanjut. Nah, ini mau lagi dong, karena kemarin kan kita udah belajar ya mengenai penanganan. Nah, ini lanjut, saya mau 3 orang lagi yang masih ingat bagaimana menangani perdarahan dalam kemarin gitu. Soalnya emang kasus perdarahan itu nyambung banget sama cedera jaringan lunak. Yuk, siapa lagi nih yang mau menjelaskan bagaimana yang perlu kita lakukan ketika menemukan kasus seperti ini. Jadi jelasin dulu ini kasus apa, terus nanti bagaimana sikap kita sebagai pelaku pertolongan pertama. Gitu. Monggo, siapa nih? Yang belum mandi, jangan ding. Yang udah mandi silahkan jawab. Kalau belum mandi kan malu ya ngakunya ya. Yang udah mandi, saya Kak udah mandi dong. Silahkan adik-adik yang mau menjawab. Bisa dijelaskan itu luka apa, cara penanganannya bagaimana sebagai pelaku PP. Bisa di-on-kan ya mikrofonnya bagi yang ingin menjawab. Silahkan. Saya izin menjawab, Kak. Iya, Kak. Dari siapa ini? Dari Mulyani, dari kelompok 21. Oke. Mbak Mulyani di Semarang, Mbak? Enggak, di rumah. Oh, di rumahnya mana, Mbak? Kenapa? Rumahnya mana? Banyumas. Wah, ngapakers ya? Ya. Kok gak ngapak sih? Ngapak dong, ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak Mulyani. Ini termasuk luka memar ya, Kak. Berarti penanganannya itu
Kalau yang sederhana itu dikompres dulu. Kalau nggak itu yang apa? Ebit apa ya kalau nggak salah Kak? Yang Apa ya? Terus yang ada maunya dibalut, kalau nggak ditinggikan. Bentar Kak, ya pokoknya dikompres dulu pakai yang es atau air dingin gitu. Terus nanti dibalut apa enggak ya Kak? Terus pokoknya intinya diistirahatkan, terus kalau bisa ditinggikan lebih tinggi dari apa sih lah, jantung apa gitu kalau kurang lebihnya gitu Kak. Iya Kak, terima kasih ya Kak. Hadiahnya dapat sama di rumah masing-masing ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Lagi dong. Izin menyampaikan pendapat, Kak. Iya, Kak. Saya Milatul Masrifa dari kelompok 21. Kalau menurut saya itu termasuk perdarahan dalam, termasuknya ke memar, Kak. Nah, itu biasanya dalam penanganannya dikompres dengan air dingin atau es, lalu dibalut tekan, diistirahatkan, kemudian ditinggikan cederanya daripada posisi jantung. Seperti yang sudah Kakak Mulyani tadi jelaskan, Kak. Mungkin segitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Satu lagi dong. Mungkin nanti jawabannya agak beda. Enggak, ding. Ya, sama juga nggak apa-apa gitu. Tapi barangkali ada yang lainnya. Satu lagi dong. Biar ganjil. Izin menambahkan, Kak. Siap. Ini siapa ya? Dan saya, Sinsya Arika. Oh iya, dari jawabannya Kak Mulyani sama Kak Mila, terus tadi kan dikompres air dingin. Nah, itu kalau setahu saya, setelah sekitar 2 hari dikompres air dingin, hari selanjutnya itu dikompresnya pakai air hangat. Soalnya untuk menjaga suhunya gitu loh, Kak. Terus gunanya untuk memperlancar aliran darah juga. Bisa kayak kainnya ditaruh di air hangat terus dibalutkan ke yang memar atau direndam juga bisa. Mungkin sekitar 10 menit atau 15 menitan gitu. Dan dilakukan secara rutin. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya udah komplit banget ya, teman-teman. Buat digabung tadi, benar. Ini jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan ada bengkak, terus ada kebiru-biruan gitu. Nah, cenderung memang dilihat yang terjadi adalah perdarahan dalam, ada terjadi memar gitu. Mekanismenya bisa macam-macam, bisa karena jatuh, bisa karena tertimpa benda yang cukup berat, bisa juga itu. Terus ya bisa juga terpukul gitu. Jadi terpukul ya bisa dipukul juga gitu. Ada benturan. Nah, benturan sih lebih ke benturan. Nah, benar penanganannya misalnya kita lihat pertama yang bisa kita lakukan pertama adalah kita kompres gitu. Kita kompres hangat dulu untuk bagian yang memar. Terus apa namanya, kompres bagian yang memar, terus kita bisa balut, benar, biasanya kan pakai elastic banded tuh yang warna coklat. Tujuannya sebenarnya ada sendiri juga, kenapa sih kita perlu pakai elastic banded itu yang apa namanya, elastis. Jadi dia cenderung elastis dan memang kalau pas kita balutkan itu ada tekanannya tersendiri ya. Nah, itu tekanannya yang terjadi itu kita harapkan bisa membantu untuk menghentikan perdarahan juga. Jadi pembuluh darah yang mengalami perlukaan itu bisa ditekan melalui elastic banded itu. Nah, setelah kita tekan, benar banget kita istirahatkan jaringan yang terluka itu.
Lalu kalau misalnya memang kita bisa posisikan lebih tinggi dari posisi jantung, boleh. Yang penting prinsipnya tetap nyaman. Nah, benar banget juga tadi tambahan jawaban terakhir 2 kali setelah 2 kali 24 jam pasca luka memar ini bisa kita kompres air hangat. Tujuannya yang pertama untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, yang kedua itu benar banget bisa memperlancar peredaran darah. Jadi harapannya setelah 2 kali 24 jam itu luka pembuluh darah yang mengalami perlukaan itu sudah mulai tertutup. Nah, jaringan darah-darah yang masih terkumpul di luar jaringan pembuluh darah itu bisa terabsorpsi melalui jaringan-jaringan di sekitarnya gitu. Nah, habis itu pelaksanaannya waktu jangka panjangnya itu sebenarnya variatif. Boleh benar banget secara teratur, bisa dalam rentang waktu beberapa menit, itu variatif sih, bisa 10 sampai 15 menit gitu. Sehari mau dilakuin berapa kali juga terserah. Nah, cuman menjadi catatan nih, kalau misalnya lukanya kok terlihat sangat besar semacam ini nih ya, terus ketika kita pegang karakteristiknya cenderung memang terdapat banyak cairan di dalamnya, itu perlu kehati-hatian juga. Misalnya memang terasa lebih kayak bukan memar nih gitu, kok kayak banyak banget cairannya gitu, kita perlu hati-hati. Siapa tahu memang terjadi perdarahan yang cukup besar dan barangkali juga terjadi patahan tulang gitu. Nah, kita perlu rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih yang lebih mumpuni gitu. Kita juga perlu cek nih, biasanya kalau memang terjadi patahan tulang, pasti tingkatan rasa nyerinya itu lebih. Nah, nyeri ini kan subjektif ya, agak susah sih memang. Dan nyeri itu subjektif. Ada orang yang sakit patah tulang pun ngomongnya ya sakit, tapi responnya biasa aja gitu. Ada yang memang barangkali emang nggak patah tulang, cuman luka sedikit gitu, tapi responnya bisa lebih-lebih gitu. Nah, karena memang nyeri itu subjektif, jadi kita juga bisa menilai dari mekanisme perlukaan itu terjadi. Kayak kemarin saya sebut, penilaian sekunder itu sangat penting ketika kita menilai kasus-kasus cedera, karena penilaian sekunder itu nantinya bisa membuat kita memperhitungkan kemungkinan yang terjadi gitu. Barangkali kok bisa kayak ini kalau misalnya memarnya gara-gara anjlok dari lantai 2 ke lantai 1, ya kemungkinan ada patahan tulang kayak gitu. Nah, misalnya karena perlu hati-hati juga kalau misalnya ada patahan tulang, berarti kita harus mengimobilisasi bagian yang terluka tersebut. Mungkin teman-teman kalau udah mendapat cedera jaringan otot rangka, nah itu yang teori itu juga kita bisa jadiin satu di teori ini, karena memang luka memar di bagian apalagi alat gerak itu sangat-sangat mungkin terjadi patahan tulang. Apalagi kalau misalnya terjadinya di orang-orang dengan usia lanjut, kemungkinan patah tulang itu menjadi semakin besar lagi gitu. Nah, apalagi simbah-simbah nih yang misalnya terluka, entah itu patah tulang atau enggak, kan kecenderungannya memang merasakan sakit dan memang respon tubuhnya kan udah beda ya kalau sama anak muda. Anak muda kan lebih kebal gitu buat rasa sakit ya, enggak. Jadi kita harus waspada juga kalau menemukan luka memar, kita nilai juga apakah terjadi perdarahan yang cukup besar dan juga terjadi patahan tulang seperti itu. Jadi itu memang ilmu di PP itu bukan ilmu bukan ilmu yang satu-satu gitu. Cedera jaringan lunak ya cedera jaringan lunak, patah tulang ya patah tulang gitu, atau kedaruratan medis semua itu bisa berkumpul menjadi satu pada satu kasus gitu. Dan teman-teman juga harapannya ketika belajar nanti bisa semakin peka untuk menilai apa yang perlu dilakukan secara segera, mana yang menjadi prioritas penanganan kita dulu seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Terima kasih loh atas jawabannya, keren-keren. Alhamdulillah berarti kemarin nyimak apa yang saya sampaikan gitu. Terharu. Lanjut. Nah, jadi buat teman-teman yang belum
familiar sama penutup luka, itu sebenarnya macam-macam banget ya modelannya. Ada yang apa namanya? Oh iya, satu sebelum saya lupa nih, saya mau nyampaikan kalau misalnya teman-teman punya kapas itu, misal nih kalau ada yang kreatif pakai kapas buat nutup luka, harapannya itu jangan dilakukan karena kecenderungan kapas itu menyerap cairan. Jadi takutnya bukannya nih darahnya itu berhenti, malah nanti ternyata terserap ke kapasnya gitu. Kapas boleh digunakan, tapi sebagai apa? Sebagai pembersih luka. Jadi misalnya teman-teman mau ngusap nih darah yang ada di luka tersebut, teman-teman bisa ngusap pakai kapas, boleh gitu. Nah, penutup luka itu kalau yang apa namanya yang baik biasanya pakainya kasa. Kasa itu beda lagi ya sama kapas. Dia itu nanti cenderung seperti apa ya? Karena emang nggak bisa ditunjukin secara langsung. Sebentar. Cenderung, nah ini seperti ini kalau dilihat itu kalau dijembrengin dia itu kayak kain tapi apa ya, dia tuh kayak kain gitu tapi nggak setebal kain gitu, dia karakteristiknya nggak nyerap luka, jadi lebih ke dia emang nggak nyerap luka. Jadi misalnya nanti pun ada perlukaan darah banyak ditutup sama dia. Jadi kalau misalnya dia nggak mampu nyerap luka, dia nggak mampu nyerap darah banyak gitu. Jadi ketika darahnya itu memang keluar banyak, darah itu akan mengalir gitu. Nah beda lagi kalau kapas, nanti ditumpuk-tumpuk sama kapas, nanti malah darahnya ternyata masuknya ke kapas gitu. Kekhawatirannya gitu. Cuman penilaiannya beda lagi ketika memang darah itu tidak masalah buat keluar, seperti apa ya, misal bukan darah itu tidak masalah, misal nih penilaiannya kan luka banyak ya jenisnya, ada luka yang cenderung sudah ada luka yang cenderung memang sudah buruk gitu, ternyata misalnya luka yang bernanah dan lain sebagainya. Nah, nanah itu cenderung berkeluar terus. Nah, kalau lukanya yang semacam itu yang ada keluaran cairannya lebih banyak tapi bukan darah ya, jadi seperti nanah atau luka-luka jaringan atau cairan jaringan yang lain gitu. Nah itu boleh kita tampung, biasanya ada penampung lukanya juga, biasanya berupa kain yang lebih tebal, emang jarang kapas tapi lebih kain, jadi kainnya itu fungsinya buat menampung cairan tersebut. Tapi catatan itu bukan darah ya, karena kalau memang darah keluar banyak dari tubuh kita itu bahaya, jadi seperti lebih ke nanah sih biasanya, atau cairan luka, biasanya itu luka kan ada memproduksi cairan tersendiri juga nih. Nah itu lebih ke itu, jadi ada tampungan lukanya, tampungan cairannya dulu, habis itu baru ditutup kasa atau ditutup kain lagi gitu. Nah ini salah satu penutup luka namanya kasa ya, ini baik buat digunakan untuk menutup luka gitu. Lanjut. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, pakai kain yang penting bersih aja. Gitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan penutup luka tebal itu biasanya isinya kain. Jadi kain sekali pakai yang memang sudah disterilkan atau dibersihkan gitu. Jadi bentuknya itu sebentar ya guys, coba aku carikan gambaran yang lebih baik. Sebentar. Jadi itu memang cenderung lebih ke kain, tapi yang udah dibersihkan gitu. Nah, fungsinya untuk menampung darah, menampung cairan luka gitu. Bisa juga dibuat darah, tapi itu lebih ke sementara, karena memang kalau dikhawatirkan keluaran darahnya itu sangat banyak gitu. Nah, kita bisa tekan dengan penutup luka besar itu. Lanjut dulu deh, lanjut.
Nah, ini pembalutnya. Jadi, tadi kan yang di awal itu kan kasa. Dia itu cenderung kasa steril, jadi lebih ke kasa yang bersih. Ada juga kasa gulung yang dia modelannya itu bentukannya sebelum digunakan itu gulungan-gulungan. Nah, itu biasanya digunakan untuk membalut luka. Jadi, jangan kebalik ya, nanti yang gulungan itu malah dipotong kecil-kecil jadi penutup luka, terus yang plastikan sendiri-sendiri jadi pembalutnya, bukan. Jadi, kalau yang penutup luka itu biasanya cenderung steril, jadi dia kemasannya kecil-kecil, ada plastiknya sendiri-sendiri, ada bungkusannya sendiri-sendiri. Nah, kalau pembalutnya sendiri itu kasarnya jadi gulungan gitu. Dan dari gulungan itu baru diplastikin. Prinsipnya bersih kalau pembalut, tapi kalau penutup luka prinsipnya bersih gitu. Lanjut. Oh, udah selesai. Seperti itu kasus untuk masalah cedera jaringan lunak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya kembalikan ke moderator ya. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya Kak Okta. Selanjutnya, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi atau pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan cedera jaringan lunak, saya persilahkan untuk bertanya dengan menyebut nama, kelompok, dan pertanyaannya. Saya persilahkan untuk 3 penanya. Saya, Kak. Ya, silahkan sebutkan nama, kelompok, dan pertanyaannya. Saya Azahra Marisa Husna dari kelompok 21. Saya mau bertanya, kenapa kalau menutup luka menggunakan Hansaplast itu tuh malah memperparah luka gitu loh. Kayak dulu saya kan sering jatuh, terus nutupnya tuh pakai Hansaplast, tapi malahan lukanya itu malah jadi bernanah. Itu kenapa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Dek Azahra. Untuk Kak Okta bisa boleh. langsung menjawabnya sekarang. Langsung dijawab ya. Baik. Nah, pertanyaan bagus sekali. Jadi teman-teman, jadi gini penjelasannya. Sebenarnya proses penyembuhan luka itu perlu oksigen juga. Nah, cenderungnya ketika kita mengalami perlukaan, apalagi kok ada pembalut-pembalut lintas seperti itu, nanti jarang kita buka dan jarang kita bersihkan gitu. Padahal bagusnya untuk perlukaan